Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu kedua ini kita akan melanjutkan review peluang yang akan menjadi dasar atau banyak digunakan di dalam proses stokastik, yaitu tentang fungsi linear dari peubah acak, fungsi pembangkit momen, sebaran peluang diskrit, dan sebaran peluang kontinu. Untuk fungsi linear dari peubah acak, misal kita punya dua peubah acak X dan Y, maka nilai harapan dari jumlah kedua peubah acak itu akan sama dengan penjumlahan dari masing-masing nilai harapan peubah acak tersebut. Nilai harapan dari konstanta dikalikan peubah acak X itu sama dengan konstanta dikalikan nilai harapan peubah acak tersebut. Dan var dari perkalian antara konstanta dengan variabel itu sama dengan kuadrat konstanta dikalikan varian peubah acak X. Jika kedua peubah acak itu saling bebas, maka akan berlaku var XY, var X plus Y itu sama dengan var X plus var Y. Oh ya, var X plus Y itu sama dengan var X plus var Y ditambah 2 kovarian X, Y. Jika kedua peubah acak saling bebas, maka akan berlaku kovarian X, Y-nya itu sama dengan 0, maka var X, Y akan sama dengan var X plus var Y. Fungsi pembangkit momen. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan sebaran dari fungsi peubah acak. Jadi misalkan kita punya peubah acak dengan sebaran tertentu, kita bisa dapatkan sebaran dari fungsi dari peubah acak tersebut. Misal, ada peubah acak fungsi pembangkit momen untuk peubah acak diskrit dan ada fungsi pembangkit momen untuk peubah acak kontinu dengan definisinya MT ekspektasi ETY sama dengan sigma ETY dikalikan PY untuk diskrit, dan untuk kontinu diganti integral ETY FY DY. Dan sifat khusus dari pembangkit momen ini, turunan pertamanya untuk T sama dengan 0 atau dMT per dt, T-nya sama dengan 0 itu adalah nilai harapan dari Y. Buktinya ya, kita masukkan MT tadi, misalkan yang kita pakai integral ETY FY DY, maka kita tahu bahwa turunan ETY terhadap T itu sama dengan Y ETY, maka kita bisa tuliskan ini. Selanjutnya kita masukkan untuk T sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan ini akan menjadi Y FY DY yang tidak lain adalah EY, atau merupakan definisi dari nilai harapan. Jadi fungsi pembangkit momen pada T sama dengan 0 itu akan sama dengan nilai harapan dari peubah acak. Dan secara umum akan berlaku itu tadi, karena pangkatnya 1 ya, makanya turunan pertamanya pada T sama dengan 0 itu sama dengan nilai harapan Y. Secara umum jika ini kita gunakan R, maka EYR. Jadi kalau ini kita ganti 2, tidak lain adalah nilai harapan dari Y pangkat 2. Oke. Untuk sebaran-sebaran penting yang perlu diingat kembali, ada sebaran peluang diskrit, yaitu ada Bernoulli, binomial, kemudian ada geometrik, ada Poisson, kemudian nanti akan ada hipergeometrik, binom negatif, tapi yang banyak dipakai di proses stokastik adalah Bernoulli, binomial, geometrik, dan Poisson. Untuk sebaran kontinu nanti yang sering dipakai itu sebaran uniform, eksponensial, gamma, normal. Walaupun tidak menutup kemungkinan sebaran
yang lain ya, tapi yang sering dipakai sebaran-sebaran. Untuk sebaran Bernoulli, pelemparan satu koin atau percobaan dengan hasil hanya yang bersifat biner, sukses, gagal. Kemudian misalnya yang diamati adalah peubah acak X karena kemungkinannya hanya sukses atau gagal. Misalkan kita beri nilai X itu 1 untuk sukses dan nilai peubah acak X sama dengan 0 untuk gagal, maka kita bisa tuliskan fungsi peluangnya, yaitu P0 sama dengan 1 minus P untuk X sama dengan 0. Ini P kecil, ini juga P kecil. P1 sama dengan P X sama dengan 1 sama dengan P. Ini peluang sukses, ini peluang gagal. Yang secara umum bisa dituliskan sebagai Px sama dengan X itu akan bernilai P untuk X sama dengan 1 dan akan bernilai 1 minus P untuk X sama dengan 0. Kemudian untuk sebaran Bernoulli ini nilai harapannya, sifat-sifat sebaran Bernoulli ya, nilai harapannya sama dengan P dan ragamnya sama dengan P kali Q, P kali 1P. Kemudian untuk sebaran peluang binomial, ini sebenarnya percobaan Bernoulli yang dilakukan sebanyak N kali akan menjadi sebaran binomial dengan peluang suksesnya sebesar P. Misalkan yang diamati peubah acak X itu menyatakan jumlah kesuksesan, maka fungsi peluangnya itu sama dengan Nx Px 1 minus P pangkat N minus X, X-nya bergerak dari 0, 1 sampai N. Nilai rata-ratanya sama dengan NP dan ragamnya sama dengan NPG. Kalau pada binomial Bernoulli N-nya sama dengan 1, maka P ya, N-nya sama dengan 1, jadi tinggal P 1 minus P. Berikutnya sebaran geometri. Kalau sebaran binomial tadi banyaknya yang sukses ya. Kalau sebaran geometri ini nanti adalah peubah acaknya menyatakan banyaknya percobaan yang dilakukan sampai mendapatkan sukses yang pertama kali. Dengan fungsi peluangnya Px sama dengan X sama dengan 1 minus P X minus 1 kali P, X-nya bergerak 1, 2 sampai tak hingga sampai mendapatkan sukses tadi. Baik, kemudian untuk berikutnya sifat-sifatnya, nilai harapan dari peubah acak yang memiliki sebaran geometri adalah 1 per P dan ragamnya 1 minus P per P kuadrat. Nanti mohon diingat ya, karena akan dipakai pada proses kelahiran dan kematian. Selanjutnya sebaran Poisson. Ini sering dipakai pada kejadian yang langka dengan parameternya lambda yang menunjukkan rata-rata terjadinya kejadian dalam suatu periode, waktu, luas ataupun jarak. Yang diamati jumlah sukses juga sama seperti binomial, namun kejadian itu sangat jarang. Contoh, jumlah kesalahan ketik pada satu halaman buku, jumlah kecelakaan, misalkan pada suatu jalan yang banyak kendaraan yang lewat di situ, namun terjadinya kecelakaan sangat kecil. Itu juga contoh sebaran Poisson. Merupakan limit dari sebaran binomial untuk N menuju tak hingga dan peluang suksesnya itu sangat kecil menuju 0. Ya, N menuju tak hingga itu artinya banyak dan P menuju 0 itu artinya peluang kejadian suksesnya sangat kecil. Ini adalah fungsi peluangnya, yaitu lambda pangkat X E minus lambda per X faktorial, X-nya bergerak dari 0, 1, 2 dan seterusnya, dengan sifat-sifatnya, nilai harapannya, rata-ratanya sama dengan ragamnya, itu sebesar lambda atau sebesar parameternya.
merupakan sebaran yang istimewa karena nanti sering dipakai pada pemodelan stokastik, misalkan pada proses Poisson. Kemudian untuk sebaran peluang kontinu yang pertama yaitu sebaran uniform. Kontinu berarti nilai peubah acaknya itu dalam suatu selang. Untuk sebaran uniform, fungsi peluangnya, fungsi kepekatan peluangnya itu sama dengan 1 per B minus A untuk X terletak antara A sampai dengan B, 0 selainnya. Gambarnya akan seperti ini ya. Jadi garis ini itu menunjukkan fungsi kepekatan peluangnya. Dengan fungsi kumulatifnya akan sama dengan 0 untuk X kurang dari sama dengan A. Terus untuk A, untuk X terletak antara A sampai dengan B, nilainya adalah X minus A per B minus A. Kemudian untuk X lebih besar dari B, nanti fungsi kumulatifnya sama dengan 1. Nanti bisa Anda buktikan. Kemudian sifat-sifat untuk rata-ratanya sebaran uniform A plus B per 2 dan ragamnya B minus A dikuadratkan per 12. Untuk sebaran eksponensial, ini merupakan atau biasa digunakan untuk peubah acak X yang non negatif dengan kemungkinan terbesar terjadi pada nilai yang dekat dengan 0. Biasa digunakan untuk memodelkan fenomena yang berhubungan dengan waktu, misalkan pada laju kerusakan atau reliabilitas, dan memiliki sifat yang unik yaitu sifat memoryless, yaitu atau bisa disebut sebagai sifat yang tanpa ingatan yang biasa dipakai pada model stokastik yaitu continuous timer. Ini adalah bentuk sebaran eksponensial fx lambda kali E minus lambda x untuk x positif dan bernilai 0 untuk selainnya. Fungsi kumulatifnya itu sama dengan 1 minus E pangkat minus lambda x untuk x positif dan 0 untuk x kurang dari 0. Mohon diingat nanti ya. Kemudian untuk rata-ratanya 1 per lambda dan ragamnya 1 per lambda kuadrat. Ini adalah bentuk fungsi kepekatan peluang untuk sebaran eksponensial. Untuk sifat memoryless-nya, yang biasa digunakan untuk memodelkan umur suatu barang atau lifetime, bahwa peluang produk berfungsi baik untuk X waktu ke depan bagi produk yang sudah berumur T dan produk baru itu adalah sama secara statistik. Jadi artinya bahwa produk itu akan berfungsi setelah waktu X, pada waktu produk itu akan tetap berfungsi setelah waktu X, setelah waktu T itu akan sama dengan produk baru ya. Jadi misalkan ini T, X lebih besar dari X plus T bersyarat bahwa produk itu sudah dipakai pada waktu T ya. Kemudian sama dengan ini peluang bersyarat, ini gabungannya, kemudian dibagi dengan ini marginalnya. Kemudian peluang X lebih besar X plus T, irisan X lebih besar dari T itu sama dengan X lebih besar dari X plus T, yang tidak lain adalah 1 dikurangi F X plus T per 1 minus FT. Kemudian ini karena ini eksponensial, maka ini kita 1 minus F besar itu sama dengan E minus lambda X per T plus T, lalu E minus lambda T sama dengan E minus lambda X, yang tidak lain adalah peluang X lebih besar dari X. Itu ya, itu sifat memoryless, yang artinya bahwa produk itu masih berfungsi baik untuk waktu X waktu ke depan, padahal sebenarnya produk itu sudah berumur T, itu akan sama dengan, secara statistik akan sama dengan produk baru. Nah, itu jadi ini yang disebut sebagai memoryless atau tanpa ingatan. Yang terakhir adalah sebaran gamma. Ini juga sebaran untuk peubah acak yang
peubah acak non negatif yang tergantung pada dua parameter, yaitu alfa positif dan lambda positif. Ketika parameter alfa adalah bilangan integer, maka X adalah jumlah dari alfa secara eksponensial masing-masing itu dengan parameter lambda. Jadi, misalkan Y1, Y2, sampai Y alfa itu berdistribusi eksponensial dengan parameternya lambda. Maka jumlah dari Y1 sampai dengan Y alfa itu misalkan sama dengan X alfa akan berdistribusi gamma dengan parameternya yaitu alfa, lambda. Ini fungsi kepekatan peluangnya, dan nilai harapannya adalah alfa per lambda terus ragamnya alfa per lambda kuadrat. Jadi kalau eksponensial itu kan lambdanya 1, maka 1 per lambda. Nah, kalau gamma itu penjumlahan dari peubah acak yang berdistribusi eksponensial akan menjadi sebalan gamma. Jadi ini tinggal di ini alfa jadi kalau ini ada Y1 plus Y2, ini nanti 2 per lambda. Ragamnya 2 per lambda kuadrat. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.